I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Widu Febriardian. Saya Egi Alvina Jurusesution. Saya Sri Wahyuni. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai konflik kontemporer yang terdiri dari bahasan yang pertama ada pemetaan konflik kontemporer, yang kedua mengenai masalah-masalah konflik kontemporer, dan yang ketiga mengenai dinamika dari konflik kontemporer. Baik, berikut videonya. Adapun pemetaan konflik multidisipliner yang dikembangkan oleh Amar Abdallah, sosiolog dari United National University for Peace adalah model si Fabio. 1. Source, sumber konflik. 2. Isu. 3. Parties, pihak. 4. Attitude, feelings, sikap. 5. Behavior, perilaku atau tindakan. 6. Intervention, campur tangan pihak lain. 7. Outcome, hasil akhir. Adapun latar belakang politik Islam kontemporer, selain menampilkan beragam pandangan dari para tokoh atau aliran yang hadir dalam kurun muktahir, juga membahas isu-isu yang juga muktahir seperti konflik dan integrasi antar kelompok Islam, pemikiran negara Islam, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, hak asasi manusia, dan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan modern lainnya dalam kehidupan politik Muslim yang selaras dengan perkembangan dunia modern. Karena itu, pemikiran politik Islam kontemporer bersifat aktual dan kekinian. Pemetaan konflik kontemporer dalam analisis konflik, salah satu langkah yang penting untuk dilakukan yaitu pemetaan konflik menurut Simon Pesher. Pemetaan konflik merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Adapun penyebab memetakan konflik: 1. Menilai konflik. 2. Memutuskan tindakan atau kelembanan apa yang harus diambil untuk pendekatan dan perspektif yang Anda mengenai pemetaan konflik. 1. Sejarah konflik. 2. Konteks konflik. 3. Partai orientasi. 4. Dinamika konflik dan interpretasi konflik. Masalah-masalah konflik kontemporer. Sejarah kontemporer adalah sejarah mutakhir yang jejak-jejak peristiwanya masih relatif dekat dan dirasakan kehadirannya oleh kita sekarang. Memang masih terdapat silang pendapat tentang kapan suatu peristiwa sejarah itu disebut kontemporer. Namun, menurut batasan yang dibuat oleh Kunto Wijoyo, sejarawan dan budayawan yang terkenal dari UGM Yogyakarta, bahwa untuk kasus di Indonesia, maka sejarah kontemporer itu biasanya dimulai dari tahun 1945. 1. Masalah sejarah kontemporer di Indonesia. Masalah perdebatan dalam sejarah kontemporer di Indonesia itu dimulai muncul pada masa Orde Baru, yakni pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Sebagai sebuah rejim militer yang terlibat secara intens dalam perjuangan revolusi dan pasca revolusi di Indonesia sejak tahun 1945. Pemerintah Orde Baru merasa berhak untuk mendapatkan saham revolusi itu dan ditonjolkan peranannya dalam historiografi Indonesia. Sementara itu, aura kekuasaan politik Orde Baru yang mulai bersinar sejak tahun 1966 juga merasa berkepentingan untuk meredupkan cahaya kekuasaan Orde Lama yang baru saja digantikannya. Kedua, hari lahir dan penggali Pancasila. Materi sejarah di sekolah yang menjadi perdebatan publik yang ramai ini muncul pada tahun 1980-an.
ketika Nugroho Nuto Susanto atau seorang sejarawan militer yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru. Beliau menulis sebuah buku tentang proses perumusan Pancasila Dasar Negara. Yang ketiga, serangan umum 1 Maret 1949. Peristiwa yang dikenal pada zamannya dengan singkatan SO atau serangan OEMOM. Ini tidak lebih istimewa bila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa penting lainnya pada masa Revolusi Indonesia. Namun, pada masa Orde Baru, peristiwa ini dianggap sangat penting terutama untuk menonjolkan peran Letkol Soeharto yang mengklaim dirinya sebagai pelaku utama dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 itu. Yang keempat, Gerakan 30 September 1965. Inilah peristiwa paling kontroversial dalam sejarah kontemporer di Indonesia. Peristiwa G30S 1965 ini demikian rumit dan kompleks sehingga melahirkan banyak versi, analisa, dan interpretasi yang menarik. Rumitnya peristiwa G30S 1965 yang mengundang perdebatan dan kontroversi itu terutama yang berkaitan dengan apa yang terjadi, mengapa, bagaimana, dan siapa sesungguhnya dalang di balik peristiwa paling berdarah dalam sejarah peristiwa Indonesia itu. Yang kelima, Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam banyak hal, peristiwa ini juga tidak kalah kontroversialnya bila dibandingkan dengan peristiwa G30S 1965. Kontroversi itu tidak hanya terletak dalam masalah keberadaan dan otentisitas dokumen Super Semar dan bagaimana proses lahirnya Super Semar, apakah melalui koersi atau persuasi misalnya, tetapi juga menyangkut perbedaan interpretasi dan implementasinya antara perintah Presiden Soekarno dengan yang menerima perintah Lejen Soeharto, terutama dalam memakai kata-kata mengambil segala tindakan yang dianggap perlu itu. Yang terakhir, integrasi Timur-Timur ke Indonesia tahun 1976. Peristiwa ini menjadi kontroversi di masyarakat setelah wilayah Tim-Tim lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Masalahnya adalah karena masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang benar dan proporsional dari pemerintah tentang Tim-Tim. Selama 20-an tahun, pemerintah Orde Baru selalu mengatakan 3 hal penting tentang Tim-Tim. Pertama, masyarakat Tim-Tim ingin berintegrasi dengan Indonesia. Yang kedua, keadaan di Tim-Tim aman dan terkendali. Dan yang ketiga, pretelin di Tim-Tim itu partai kecil, komunis. Materi yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengenai dinamika dan intervensi konflik kontemporer. Tahap di mana konflik meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis akibat, dan pasca konflik. Pertama, prakonflik adalah masa ketika terjadi ketidaksesuaian tujuan antara dua pihak atau lebih, sehingga menimbulkan konflik. Kedua, konfrontasi, mengungkapkan tahap di mana konflik mulai terbuka. Ketiga, krisis adalah puncak konflik, tahap di mana konflik pecah dalam kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Keempat, pasca konflik adalah situasi yang diselesaikan dengan mengakhiri berbagai konflik kekerasan, menurunkan ketegangan dan membawa hubungan ke keadaan yang lebih normal di antara kedua pihak. Pasca konflik juga dapat digambarkan sebagai tahap eskalasi konflik kekerasan. Terdapat beberapa bentuk dan tingkatan intervensi konflik. Pertama adalah negosiasi perdamaian, biasanya dalam bentuk intervensi militer. Dinamika konflik biasanya berada pada puncak eskalasi, ditandai dengan reproduksi, tindakan kekerasan, mobilisasi skala besar, dan kurangnya komitmen untuk mengakhiri konflik kekerasan. Kedua, pemeliharaan perdamaian. Ini juga berupa intervensi militer untuk mencegah pihak-pihak yang telah berhenti berkonflik untuk melakukan kekerasan lagi. Ketiga, manajemen konflik yang mulai menghasilkan upaya pemecahan masalah
yang berbeda, melibatkan berbagai pihak yang mencari solusi masalah. Beberapa upaya penanganan konflik tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, penyelesaian melalui pengadilan, arbitrase, dan lokakarya. Dan yang terakhir, keempat, perdamaian adalah proses meningkatnya kemakmuran, membangun infrastruktur dan perdamaian semua pihak yang berkonflik. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami, bahwa dapat disimpulkan dari materi yang berjudul konflik kontemporer, yaitu pemikiran politik Islam kontemporer merupakan kajian politik tentang isu-isu aktual seperti persoalan hubungan Islam dan politik, demokrasi, hak asasi manusia, negara, bangsa, pluralisme, feminisme, dan masalah-masalah mutakhir lainnya yang menggunakan banyak perspektif keilmuan Islam. Pemikiran politik Islam kontemporer masih mencari format paradigma yang harus terus diwacanakan dan dikembangkan. Tantangan ke depan secara teoritik, bagaimana pemikiran politik Islam diletakkan dalam kerangka pemikiran Islam yang lebih bersifat holistik sehingga melahirkan paradigma baru yang sering diwacanakan sebagai bercorak ilmu-ilmu sosial profetik. Teori konflik muncul seiring dengan munculnya sosiologi. Dilihat dari segi historis, teori konflik terbagi menjadi dua, teori konflik klasik dan kontemporer. Teori konflik kontemporer merupakan penyempurnaan dari teori konflik klasik yang memandang konflik sebagai sesuatu yang melekat pada setiap tingkatan masyarakat. Faktor yang penyebab konflik tidak lagi determinasi ekonomi, namun juga disebabkan faktor lain seperti kekuasaan dan prestisme. Konflik tidak hanya dipandang sesuatu yang destruktif, tetapi juga dapat berfungsi konstruktif bagi masyarakat. Baiklah,